Oke, selamat berjumpa lagi anak-anakku, kelas 7A dan kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini masih tentang bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Tetapi untuk pertemuan ini materinya yaitu tentang konversi satuan. Setelah itu, nanti kalian baca ya, atau kalian dengarkan penjelasan dari ibu. Nanti kalian catat di buku catatan IPA masing-masing. Setelah itu, baru kalian kerjakan soal-soalnya. Oke, masih tentang bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya ya, anak-anak. Nah, ini materinya tentang konversi satuan ya. Nah, ini pengertian satuan. Satuan yaitu merupakan suatu acuan yang dapat digunakan dalam pengukuran atau dapat juga pembanding dalam suatu pengukuran besar. Lanjut ke pengertian konversi satuan. Konversi satuan ini secara umum dapat berarti adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Pada umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Pengubahan satuan seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan faktorial. Satuan internasional untuk panjang dalam FI di sini dinyatakan dalam meter. Jadi satuan panjang dalam FI itu dinyatakan dalam meter atau simbolnya yaitu M kecil. 1 meter di sini didefinisikan yaitu jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299792458 sekon. Satuan panjang ini dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan. Misalkan A 1 desimeter atau dm ini sama dengan 0,1 meter atau ditulis juga 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian B 1 cm atau centimeter ini sama dengan 0,01 meter atau bisa ditulis juga 10 pangkat negatif 2 meter. Yang C di sini 1 mm sama dengan 0,001 meter atau bisa ditulis juga 10 pangkat negatif 3 meter. Begitupun dengan 1 dekameter sama dengan 10 meter atau bisa ditulis dengan 10 pangkat 1 meter. 1 hektometer sama dengan 100 meter ditulis juga 10 pangkat 2 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter ditulis juga 10 pangkat 3 meter. Nah, coba kalian lihat di sini ada tangga dari konversi satuan panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tangga. Yang tangga paling tinggi ini kilometer, diisi dengan kilometer atau km. Yang kedua hm atau hektometer. Yang ketiga ada dam atau dekameter. Yang keempat meter atau m. Yang kelima ada dm, desimeter. Yang keenam cm, sentimeter, dan yang terakhir yang ketujuh di sini mm atau milimeter. Nah, jika ke bawah ini misalkan kilometer, hektometer, dam, ini dikalikan dengan 10. Jadi tiap turun satu tangga ini dikali dengan 10. Kalau misalkan ini ke atas, setiap naik satu tangga ini berarti dibagi dengan 10. Ini masih sama konversi satuan panjang, kilometer, hektometer, dam, meter, dm, sentimeter, milimeter. Nanti ini kalian dihafalkan ya. Ada 7 anak tangga. Kalau misalkan ke bawah itu turun berarti dikali 10. Jadi tiap turun satu tangga nanti ini dikalikan dengan 10.
Kalau misalkan naik, ini dibagi. Jadi tiap naik satu tangga, ini dibagi dengan 10. Oke, kita lanjut pada satuan internasional untuk massa. Dalam SI atau satuan internasional, massa itu dinyatakan dalam kilogram atau simbolnya Kg. 1 kilogram di sini didefinisikan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Satu massa ini dapat diturunkan dari 1 kg standar yang bisa ditentukan sebagai berikut. Misalkan 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 hektogram sama dengan 1 on. 1 dekagram sama dengan 0,01 kg. 1 gram sama dengan 0,001 kg. 1 miligram sama dengan 0,000001 kg dan 1 mikrogram sama dengan 0,000001 kg. Oke, kita lanjut ke satuan internasional untuk waktu. Di sini dalam satuan internasional atau SI, waktu itu dinyatakan dalam sekon atau dengan simbolnya itu S kecil. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan untuk atom cesium negatif 133 untuk melakukan getaran sebanyak 91926317770 kali. Oke, untuk konversi waktu, misalkan 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam berarti sama dengan 3600 sekon. Nah, 1 hari ini sama dengan 24 jam berarti sama dengan 1440 menit atau 86.400 sekon. Lanjut dengan tangga konversi volume. Di sini kalau volume itu berarti besaran turunan ya. Di sini ada konversi volume sama ada 7 tangga. Yang pertama di sini di tempat yang atas itu kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dam pangkat 3, meter pangkat 3, dm pangkat 3, sentimeter pangkat 3 dan yang terakhir yaitu milimeter pangkat 3 atau mm pangkat 3. Berarti ini sama ya. Kalau untuk turun berarti dikali. Kalau untuk naik ini berarti dibagi. Untuk konversi luas sama dengan yang tadi ya, dengan konversi volume. Oke, kita ke contoh soal anak-anak. Coba lihat, di sini contoh soalnya. Berapakah nilai konversi dari 100 cm dalam satuan dm? Berapakah konversi dari 100 cm ke satuan dm? Karena satuan dm itu berada di satu tingkat di atas sentimeter, berarti kalau berada di satu tingkat berarti ini ke atas ya, berarti dibaginya berapa? Karena ini satu tingkat berarti cuma satu tangga, berarti dibaginya 10. Ini di soal 100 cm berarti 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 ini hasilnya 10 dm. Oke, ini soal yang kedua. Berapakah nilai konversi dari 100 cm dalam satuan milimeter? Karena 100 cm itu berada di satu tingkat di bawah centimeter, maka ini dikalikan dengan 10 karena turun satu tangga berarti kali 10. Di sini 100 cm berarti 100 dikali 10 hasilnya 1000 mm. Oke, soal yang ketiga. Konversikan 100 cm pangkat 2 ke dalam satuan meter pangkat 2. Berarti ini besaran turunan ya. Atau ini satuan luas, konversi luas. Di sini 100 cm pangkat 2 berarti dirubah ke meter pangkat 2. Sentimeter ke meter berarti ini naik 2 tangga. Kalau naik
berarti naik 2 tangga. Maka kalau naik ini kan dibagi ya, dibagi 10 pangkat 2 N sama dengan berarti 10 pangkat 2 dikali 2. Berarti di sini 10, kalau 2 kali 2 berarti 10 pangkat 4. Berarti 10-nya berarti ada 4. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 itu hasilnya 100. 100 kali 10 berarti hasilnya 1000. 1000 kali 10 ini hasilnya 10.000. Jadi 100 cm pangkat 2 itu ke meter pangkat 2 kan hasilnya 1000. Maka di sini 100 cm pangkat 2 sama dengan 100 di sini dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Yang dari tadi, yang dari 10 pangkat 2 kali N. Ini 100 dibagi 1000, hasilnya 0,01 meter pangkat 2. Jadi 100 cm pangkat 2 dikemeterkan hasilnya 0,01 meter pangkat 2. Atau bisa ditulis juga dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2 dengan meter pangkat 2. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Jika ada yang belum paham atau belum mengerti, nanti bisa ditanyakan ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa like dan subscribe di sini ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran pada pertemuan ketiga ini dicukupkan sekian. Dan mudah-mudahan kalian tetap sehat dan terus semangat walaupun belajarnya dalam keadaan seperti ini, dalam pembelajaran online daring, dan mudah-mudahan kalian tetap selalu semangat, oke? Mungkin pertemuan kali ini ditutup dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat lagi, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal yang terakhir ya anak-anak. Di sini soalnya konversikan 100 cm pangkat 2 ke dalam satuan meter pangkat 2. 100 cm pangkat 2 dirubah ke meter pangkat 2. Sentimeter ini ke meter berarti naik 2 tangga. Kalau naik berarti ini harus dibagi. Dibagi berapa? Nah, di sini dibagi 10 pangkat 2N. Berarti 10 pangkat 2 dikali 2. Dari mana 2? Karena tadi naik 2 tangga. Berarti 10 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 10. Pangkat 2 kali 2 berarti 10 pangkat 4. Kalau 10 pangkat 4 berarti 10-nya ada 4. 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya di sini 10.000. Nah, maka 100 cm pangkat 2 di sini berarti 100 dibagi 10.000. Dari mana 10.000? Tadi, dari 10 pangkat 2 kali N. Nah, 100 dibagi 10.000 ini hasilnya 0,01 meter pangkat 2. Atau bisa ditulis juga 1 dikali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Jika tidak mengerti atau tidak paham, kalian boleh bertanya sama Ibu ya. Nanti kalian boleh kirim pertanyaan melalui WhatsApp atau boleh di sini ya. Nanti kalian tulis pertanyaannya, nanti Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kalian kali ini dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Untuk pertemuan ketiga ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian sehat
dan terus semangat walaupun kita belajar dalam kondisi seperti ini ya. Dalam kondisi belajar online, tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat. Untuk itu, pembelajaran pertemuan ketiga ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.